pas ke rumah dia dulu dia udah begini-begini kan. Terus dia bilang, Mas Adang tolong saya gitu loh. Gue diemin dulu, emang tante ngelihat apa, kata dia gitu. Ngelihat di jempol saya ada pocong 2 gitu. Begitu. Itu maghrib. Pocong 2 kata dia gitu kan. Nah pas gue liat, tapi feeling gue gak enak di situ. Jadi selama ini kalau gue nonton Detektif Astral kan selalu melihat lu itu sebagai sosok yang ayo mana nih mau gue bantai gitu ya. Preman, dan lu mau apapun gue lawan, gue nggak ada takut-takutnya. Tapi ketika lu cerita ini gue melihat ada bukan sosok Adam yang ada di Detektif Astral, yang gue lihat malah Adam yang lain yang vulnerable ya. Iya, dan ketika lu ceritanya tadi lu udah hampir nangis gitu. Dan gue ngelihat itu, jadi sebenarnya apa ya? Gue jadi ngerasa oh, this is the real you gitu. Oke, dan tadi lu benar-benar happy banget ya mendapatkan pengalaman baru ini. Happy dong, tapi ya lucu aneh aja gitu ya. Maksudnya ya namanya sesuatu yang kayak gini kan, maksudnya gue juga baru terjun yang benar-benar terjun ke dunia supranatural ini kan masih tergolong baru gitu ya. Dan gue nggak mau langsung mengotak-otakan kayak oh gue cuman sebegini harus begini gitu. Jadi kayak misal gue nonton yang kayak Trianomali, Detektif Astral gitu kan, mereka kan lumayan agak beda kan. Nah gue jujur gue penasaran gitu, gue pengen tahu yang mereka lakuin tuh apa ya gitu. That's why gue pengen ketemu mereka, gue pengen ngobrol, gue pengen nanya-nanya aja kekepoan gue gitu. Ternyata pas datang ke sini malah ditarik ya kan, disuruh ikutan ya. Akhirnya gue mengalami juga. Sebenarnya sih sedikit ada campur tangan gue sih. Oh makasih ya. Enggak, maksudnya gue tiba-tiba kepikiran kan, kayaknya seru nih kalau Detektif Astral tuh ada yang gambarin. Makanya kemarin kan gue bilang kan, bro besok bawa iPad ya. Gue belum kontak lu orang kan. Dan gue cuma kemarin bilang ada teman indigo gue mau datang, boleh atau enggak, gitu kan. Dan gue sempat info spiritual center, gue sempat info gak ya? Sempat ya. Gitu. Tapi gue nggak ada ngomong bakal gambarin atau apa enggak. Cuma gue kepikiran untuk wah kayaknya seru nih kalau misalkan Astral Travel Investigation ini bisa digambarkan. Jadi secara visual lu juga bisa lihat apa yang mereka lihat nih. Secara gua sama dia kan sama-sama nggak bisa apa-apa ya kita bro ya. Mungkin belum gitu enggak. Kita manusia biasa yang begini-begini aja. Yang ketika lu ngomong sih seru, gua pengen bisa lihat juga gitu ya. Tapi tadi udah sempet ini ya ke connect ya pas. Sedikit aja sih. Cuman tadi itu yang lu pas ngomong anak kecil yang jubahnya kayak baju warna begitu, yang kayak daster begitu. Nah itu sempat ada di vision gue sih. Dan tadi sempat ketika Bang Adam investigasi dan mewawancarai si demonnya itu, gue sempat sedikit mual dan pusing. Gitu. Dan maksudnya kerasa bahwa ya kalau misalkan kalian scripting atau halu, ya nggak mungkin dong. Gue yang di belakang kamera itu bisa sampai berasa seperti itu, dan Tomku yang kita nggak scripting di sini ketemu based on, kalau menurut gue ya based on semesta, based on jodoh, dia juga bisa melihat hal yang sama, bahkan bisa menggambarkan apa yang kalian lihat tadi kan. Gitu sih. Nah, metode ini sebenarnya metode apa sih Bang? Kan kayaknya lu yang apa memperkenalkan kepada Trianomali kan sebenarnya gitu ya? Iya kan? Iya. Nah, boleh dong ceritain metodenya ini. Spesial nih kalau menurut gua. Gua apa lu Bang? Lu aja dah. Oke, biar cepet ya. Oh biar cepet. Sama-sama nih. Bener. Tadi ceritanya kan Bang singkat padat jelas ya. Kalau jelas setengah jam sendiri. Agak apa-apa, itu kan mengeluarkan emosi. Ya, betul, karena emosi ya kan. Oke, jadi singkat cerita adalah gue sama Bang Adam sebenarnya konteksnya adalah dulu gue mau masuk ke ranah fortune telling kayak artis-artis K-pop itu kurang dapat impact mungkin. Ini siapa sih indigo ya? Indido kayak pokoknya banyak banget hatersnya lah. Ya kan. Jadi kalau gue kena serang sama netizen, tenang. Ini baru cuma 20%, 10%. Gue udah pernah 90% kena serang dari followers gue, subscriber malah melebihi itulah intinya. Nah intinya di situ gue ingin bang buktiin yuk bang gitu kan istilahnya. Berawal lah gue dari cuma kontennya tuh penelusuran gitu kan. Itu di Bobokul. Bobokul. Zona Korea. Tapi gue masih dimensi horor namanya. Buatlah dimensi horor ya kan. Ya udahlah. Dari situ udah mulai penelusuran apa kok kayaknya kurang kenceng ya gitu karena akhirnya gue ada ide banyak banget kan konten-konten di luar sana youtuber cuma just storytelling aja gitu kan. Nah di situ konteks gue adalah bang, kasus pertama kita siapa sih kalau nggak salah tuh dulu? Dan itu langsung naik deh. Di kota mana Korea kalau nggak salah? Bukan. Ya itu. Watson. Tapi Watson ya. Yang kasus pembunuhan si Watson, keluarga Watson itu kan. Nah bisa nggak bang?
mereka cuma cerita doang, tapi bisa nggak sih dari sudut pandang supernaturalnya dalam artian lu astral projection, terus sambil lu kulik dia tuh pasti ada rohnya di sana gitu kan. Karena berawal itu gue sempet bikin konten Bang Adam tentang kematian bunuh diri dari salah satu artis Korea, Suli gitu kan, dan itu kan dapat banyak interest juga. Nah dari situlah konteks dari situ, ya udahlah akhirnya gue membuat sebuah trademark, ya doang nih kayaknya belum ada nih YouTuber yang kayak gini, kita buat yuk gitu loh istilahnya secara stabil. Nah memang di situ tadinya enak tuh awalnya bro, ada ilustrator, terus ada plus apa namanya yang bisa juga lah istilahnya ada yang nyeritain. Kan gue bego nih, dia asal punya sendiri gitu kan, ngomongnya singkat-singkat, nggak ada dia ngapain sih? Ya kan gue nggak bisa lihat gitu kan. Ya udah kita mulai ada tutup, tapi kalau pas astral ngomongnya singkat padat jelas ya. Tapi kalau cerita tadi malah lebih panjang ya. Makanya kalau nggak ada istilahnya ya, makanya kita klik juga ya. Pas gua collab sama Trianomali dengan konsep seperti itu, wih seru juga ya, ada yang ceritain. Apalagi kan Jesselyn juga whisperer juga, Aileen juga kayaknya ceriwis banget gitu loh. Dan ya kayak jadi ngelengkapin lu punya puzzle ya. Karena apa yang diomongin si Jesselyn kadang-kadang ditambahin Aileen gitu kan. Walaupun misalkan kayak mereka lagi jalan-jalan yang nyeritain mereka gitu kan. Dan plus satu tambahan, Bro Willy istilahnya lebih menekankan lagi dari segi logika itu dari itu yang gua senang. Itu jadi menurut gua ini tim komplit gitu loh, maksud gua sempurna. Bang Adam disempurnakan, gua disempurnakan karena selama ini gua mungkin menyempurnakan Bang Adam dari segi komunikasi, tapi kan komunikasi gua nggak ngerti sebenarnya apa yang gua pahamin doang ya kan, sebagai orang biasa ya. Tapi kan ya, Bro Willy beda ya. gitu loh ya kan, dia orang yang bisa juga dan ngerti apa yang Bang Adam masuk dan ternyata sinkron gitu loh, jadi saling mengisi kita semua gitu. Dan gua doang sih sebenarnya sampah sih di sini. Kalau nggak ada Awal-awal mesti nangis. Habis kemarin guys. Habis ini tiba-tiba hostnya jadi Tomku. Dia lagi asal projection kan bisa dia nulis gitu langsung. Iya kan, host, itu setup, astral travel. Wah hati-hati lu. Itu dia sih. Kita udah MOU belum sih? Udah MOU belum sih? Jadi seenggaknya kalau gue ditendang kan, masih ada nama gue itu di MOU. Aduh, gitu sih. Jadi ini spesial banget karena gue juga sampai bingung sendiri ya. Kalau sama ini ngelihat lu orangnya bener-bener serius ngomongnya, paling yang ngebayol lu doang gitu kan. Yes, tapi ternyata ketika dia kayak begini ya lu ngebayol, tapi yang lain tuh bener-bener ya lu lihat lah, si Aileen bisa ketawa dengan lepas gitu kan, Jesselyn juga bisa gitu. Dan ini gue melihat sisi lain dari detektif asal sih. Seru banget ya. Dan metode ini sebenarnya ketemunya kapan sih Bang? Lu yang ketemuin sendiri atau gimana nih? Bisa atau dibilang, banyak anak indigo lain yang bisa? sebenarnya bisa, semua orang yang kategori indigo, real indigo ya itu pasti bisa. Nah, tapi kategori real indigo. Oke. Iya. Kita bahas indigo ini dulu ya, biar lebih apa ya, penyamaan persepsi lah ya. Indigo menurut lu yang real itu seperti apa? Dia gift. Dari konsepnya gini, aku nggak bisa menjelaskan secara pembakuan, tapi bisa mencirikan. Biasanya kalau indigo pasti itu, indigo baku banget, dia bisa menggunakan indera. Jadi apa ya, bisa bilang senjata mereka tuh indera ke-6 dari 1 sampai 6. Itu kayak penciuman, kulit segala macam itu aktif semua gitu loh. Terus mereka itu gift. Jadi bila mana dia diserang atau dijahatin sama bangsa dunia lain, daya tahan tubuhnya kuat, setahu gue. Daya tahan tubuhnya kuat, terus pikirannya juga kuat, gak gampang ke manipulasi. Itu juga. Terus proses belajar mereka tuh cepet. Misalkan kalau orang hanya sensitif, dia belajar anggap aja yang kalau indigo cuma belajar sehari. Itu kalau orang sensitif bisa belajar bisa sebulan. Gitu. Cepet banget. Misalkan ada suatu kejadian, oh gue udah ngerti. Oh sekali lihat juga kita udah ngerti gitu loh. Rumusnya di mana kita udah ngerti banget gitu loh. Dari proses cara belajarnya, terus daya tahan tubuh dan daya tahan ketahanan pikiran dari supaya nggak ke manipulasi sama Diman tuh kuat banget gitu loh. Nah terus setahu gue juga yang namanya indigo, dia biasanya solo, dia nggak butuh bantuan dunia lain gitu. Dia bisa benar-benar bisa fight sendiri, sedangkan teman tuh hanya sebatas teman, tapi secara fight dia bisa fight sendiri gitu loh. Beda sama orang yang benar-benar cuman sensitif doang, dia lebih menggunakan teman astralnya, kayak ada cincin segala macam lah. Karena sebenarnya ya para orang kuat di dunia supernatural itu ada 2, ada sensitif, ada indigo. Kalau sensitif dia
tipe orang yang sebenarnya modal sensitif tapi energi sumber kuatnya itu dari dunia lain atau dari teman astral tadi. Lah, Nah, gitu itu loh. Tapi kalau dia indigo sebenarnya yang kuat itu dari diri dia sendiri gitu loh. Tergantung nanti dia mau mengimprovisasinya akan seperti apa gitu loh. Itu balik ke apa masing-masing. spirit ya, supranatural Iya, atau spiritual. Seperti itu. Jadi balik ke diri dia sendiri akan seperti apa. Karena Konteksnya kemarin gitu. ketika gua ngobrol sama salah satu indigo juga, dia membedakan antara indigo sama sixth sense. Dia Oke. bilang kebanyakan orang taunya indigo, padahal indigo itu belum tentu punya sixth sense. Tapi biasanya yang sixth sense apa ya kemarin gua agak lupa ya. Kayaknya indigo belum tentu punya sixth sense, tapi sixth sense itu biasanya indigo. Jadi katanya sih seperti itu. Jadi mungkin kayak yang dimaksud ya, Aku mungkin boleh. seperti Tomku ya. Indigo ya, tapi mungkin matanya belum ngelihat Oke. gimana gitu. Energi keenam bisa dibilang gini, kalau orang sensitif itu indera keenam juga dia bisa punya karena kedorong dari si bantuannya tadi. Sensitif bisa. Tapi kalau kita ngomong ngebahas kekuatan semua hal itu dari diri sendiri itu bisa gitu, bukan dari cuman indera keenamnya aja, bukan sebenarnya. Karena balik lagi orang sensitif di saat dia ditopang sama si teman demon atau teman jin atau teman kodam itu bisa gitu, dia punya power gitu. Tapi balik Ketika lagi itu ada powernya ya nggak udah, ada, kempes gitu ya. hilang Karena gitu. based on ada backup nih ya. Nah gitu, jadi sumber energi dari orang sensitif yaitu dari teman astral. Jadi kalau dari lu sendiri nih, berarti lu nggak punya teman astral yang untuk bantu gitu. Gua punya teman cuman jadi agen doang. Jadi bisa Agen MLM Oh, Iya. yang biasa tukang spy itu lo ya. Nah gitu. Oke. Kalau untuk jadi tenaga gua enggak gitu. Nah, balik ke metode. Mm-mm. Ya, jadi kan tadi udah lu bahas soal indigonya, sekarang kita balik ke metode. Metode ini lu yang temukan sendiri atau indigo lain yang temukan lu belajar apa gimana nih? Sebenarnya karena di lapangan, karena keterbutuhan di lapangan sih, Mas. Jadi kadang-kadang kan kita harus kayak ngecek klien tuh dari jauh. Kadang-kadang, Mas, aku kesantet atau enggak sih? Ya mau nggak mau kan kita ngecek dari jauh. Biasanya lu ngecek dari jauh itu apa yang lu lakukan? Ya, konsepnya tuh yang kayak astral traveling tadi. Jadi Astral traveling. pinjam mata, gua koneksiin ke diri gua, ke power gua, ya udah gua langsung ke target gua. Pecah sukma gitu. Pisah Pisah jiwa. sukma. Pisah jiwa. Oke. Mungkin kalau bahasa lumrahnya ya yang tadi itu biasanya kita bilangnya nerawang. Oh, nerawang. Oke. Nerawang. Oh iya, itu bahasa lumrahnya. Bahasa lumrahnya itu Iya. nerawang. Jadi yang kayak tadi kenapa bisa rame-rame, bisa bareng-bareng itu Iya. karena konsepnya lebih mirip kayak Iya. nerawang. Nah, kalau Iya, nerawang kan cuman bisa melihat. Iya. Bener kan ya? Iya, bisa ngeliat. Tapi yang gue lakukan saat itu adalah Bisa ada gue aksinya. bergerak, ada aktivitas di situ. Beda aja itu. Misalkan gue pengen ke kamar mandi nih, kayaknya gue dapetin energinya itu di kamarnya nih. Karena di saat gue nerawang, biasanya gue cuma fokus di suatu spot doang. Gitu, dan kayak ada keterbatasan di nilai terawang itu gitu loh. Untuk memastikan klien kan nggak mungkin mau yang ecek-ecek kan, dia mau yang kayak dia butuh Yang benar-benar solusi, spesial, dia yang butuh bisa- pasti iya, gitu. iya. Gue tuh gimana solusinya gitu loh. Gue nggak bisa pakai konsep terawang karena di terawang itu nilainya itu masih berdempetan dengan nilai pendapat gue. Ya karena Gitu. biasa kalau nerawang itu duit yang diterawang. Iya benar banget. Udah bisa masuk. Masuk. Tadi gue mau ngeluarin itu, mic-nya lagi Masuk. disediain. Tapi gue gak nerawang, dijilat, dicelupin, oh beda ya. Itu Oreo. Itu Oreo, iya kan? Dijilat. Masuk. Tapi kesini. Kenapa lu harus ngeliatin aja? Ya udah lagi. Karena dia bingung. Nah, pokoknya gitu, karena kenapa gue tidak memilih nerawang, karena nerawang itu masih ada nilai keterbatasan, karena dia masih berdempetan dengan nilai pendapat kita dan bisikan demon atau bisikan iblis. Siapa yang bisa gampang untuk membedakan? dimanipulasi? Iya, jadi poinnya gini, ini berdekatan antara pendapat kita, terawang atau intuisi tadi kan, terawang, intuisi tadi, dan bisikan iblis. Nah ini menyatu. Apa kita orang biasa, manusia itu bisa selalu akan bisa membedakan ini? Sulit kan gitu loh. Nah kadang-kadang orang yang kelas supranatural middle ke bawah, dia kadang-kadang tidak bisa memisahkan antara itu sugesti dia, intuisi dia dengan bisikan iblis.
gitu loh. Kalau makanya orang telah ngaku bisa main di dunia lain atau dunia jin atau iblis, tapi mereka nggak tahu budayanya iblis dan jin itu mereka nggak tahu. Makanya setiap kita mau pembukaan indera keenam atau penerawangan pasti ada jin atau demon jahat di situ gitu. Ada momen di mana mereka akan memanipulasi lo. Yang tadinya dia nggak kenapa-napa, dia bilang, wah tante kesantet nih, tante ini nih. Padahal dia belum tentu dia kesantet, belum tentu ya. Rupanya cuma penyakit medis. Tapi karena kita kebawa dari bisikan iblis atau jin tadi, ya kita bilang dia kesantet. Misalkan contoh kasus nih ya. Misalkan klien aku ada di Bogor, kita kan lagi di mana sih? Jakarta. Nah di saat gue lagi nerawang, tiba-tiba ada iblis lewat. Berarti kan fokus gue ke iblis dong. Berarti feeling gue adalah si tante itu kesantet sama iblis. Oh. Ngerti ya? Paham nggak? Oke. Di situ. Karena manusia itu ada lemah. Nah, gue mencari supaya lemah itu ya berkurang seminimal mungkin dengan cara yang gue lakukan tadi. Ya astral travel tadi bisa dibilang konteksnya. Jadi dengan begitu lu sudah lakukan lama dong ya? Berarti udah sebenarnya udah lama. Gitu. Tapi gue tidak pernah menamakannya atau apapun itu, enggak sih konteksnya. Dan ketika lu ngajak Tri Anomali ini sebenarnya belum bisa dong ya gitu. Ngomong sendiri. Sebenarnya Gimana maksudnya? sebenarnya kita udah latihan. Iya, kita udah Kita latihan juga pernah tapi latihan. kalian cerita tuh. Kita ngomongnya awalnya tuh pecaro. Jadi awalnya tuh mereka berdua dulu ya yang udah lebih sering latihan, terus aku kan belakangan baru nimbrung. Gimana awalnya ya Kak? Aku nggak terlalu. Dan Awalnya mirip ya metode yang Mirip. yang Mirip. Gini, nggak tahu kita, gue pernah cerita nggak di tempat lo yang mobil parkir mundur tuh? Iya. Ya, Iya. jadi secara singkat diceritain lagi, Jesslyn itu gue latihnya adalah Jess, coba kamu lihat, dia kan bisa nerawang juga, tapi sekarang kita cek memori dia. Jadi kayak dia pecah lagi, mungkin ini memori tapi kind of mirip. Dia bisa ngelihat 3 hari lalu dia di mall ini parkirnya mundur, sebelahnya mobilnya apa, plat nomornya apa. Agak susah dibuktiin, tetapi gue bilang kayak coba kamu ke rumah atau studio gitu, recall benda-benda yang belum pernah, nggak bisa diinget. Kayak misalnya gue inget ini ada pot, tisu, ini lu nggak mungkin inget semuanya kan. Tapi dia dengan split gitu dia bisa recall sampai accuracy-nya up to 80%. Wow. Itu Jesslyn. Tapi akhir-akhir ini semenjak ada centengnya, kita ngikut aja busnya gitu kan. Ngapain capek-capek, jadi kita ikut yang gitu loh. Kita ikut orangnya juga ya. Itu tuh dari suara Adam ya? Yes. Nanti abis ini ya. Jadi abis ini kita akan bahas soal yang gitu. sama yang mall. Ingat gak yang mall? Yang mulai mana? Yang Cleopatra. Oh iya, jadi kita pernah di satu mall gitu. Ini waktu itu Aileen lagi nggak ikut. Sebenarnya kita di bukan food nggak court. ikut sih, aku belum ada sih saat itu. Iya belum Oh, ada. belum ada. Di Belum food court. lagi. Bukan Food court-nya belum tuh lagi. lantai 3. Mall kan itu ada 3 lantai, food court-nya lantai 3. Gue bilang, Jess, kamu ngadep ke sisi food court yang ngebelakang. Jadi dia nggak bisa lihat lantai 2 apa. Aku nggak familiar sama Nggak mall. familiar sama mall itu. Pecah roh kamu gitu kan. Terus dia berasa kayak, gila gue ngeliat roh gue sendiri. Kayak tadi yang episode sebelumnya yang gue geser dikit. Nah terus gue bilang, Jess coba kamu turun ke lantai 2, di belakang kamu apa? Gitu kan. Nah kan tenan banyak tuh. Ada, ya gue sebut merek misalnya ada Optic Seis lah, atau toko kacamata lah, Seiko lah, apa Sansan Wawa lah, itu yang gue inget lah, merek sendal lah, whatever. Terus Kak Willy jahat dong nanyanya di sebelah optik Iya nggak apa-apa, di sebelah optik ini, saya ingat gue sebelahnya kacamata, tapi gue inget ya, Melawai Seis atau gue nggak inget, pokoknya optik lah, toko optik. Di sebelah toko optik itu apa? Dia jawab, apa waktu itu? Cleopatra. Dan gue lihat, gue diam sini Jess, gue bangun gitu, anjir bener. Dan lu juga pecah roh? Enggak, gue yang latih dia. Oh. Kalau mau ikut berlatih gimana tuh caranya? Ya kayak tadi. ada ini bisa dihubungi di Nah itu kan Jesslyn punya. Kalau gue sendiri, I don't know buat Aileen. Terhitung gue bisa energi ini, gue melakukan kesalahan yang fatal banget. Tapi semenjak dari itu gue tau, oh itu tuh pecah, sejenis pecah roh. Jadi energi gue ini yang gue bilang gue bisa project kemana aja kan. One day gue lagi tidur, gue iseng men, gue mau ke matahari, goblok kan. Gue mau ke matahari, beneran. Rasanya Matahari ini itu matahari. Iya, bukan itu ya, hanya Matahari itu store ya. Matahari Bukan superstar itu. Our sun. Our sun, the sun, matahari yang sesungguhnya berapa juta derajat Celcius katanya itu kan. Nah terus pas gue lagi tiduran berasa kayak gel gitu, kayak mau ke matahari. Gue kayak berasa kayak gimana ya? Kayak gel gue tuh ditarik rohnya gue. Nah tapi begitu udah mau tengah jalan tiba-tiba ada sosok ngalangin gue.
Terus gue kaget kan, gue masuk lagi ke badan kan. Abis itu gue panas dingin, keringetan, gak bisa tidur gue. Sampai dari jam 3 pagi, dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Besoknya gue gak sakit, tapi oke, that was real gitu, itu beneran gitu. Ya gue gak diperbolehkan, gak boleh men. Kalau nggak bahaya. Don't try this at home. Iya. Dari situ ya udah berarti gue hanya bisa pakai untuk metode Adam kan yang tersendiri, metode gue begini. Tapi ketika kita berkumpul jadi DA itu kita ya seperti pasien yang dikumpulkan ya. Fluid aja mengalir aja seperti itu. Nah, sekarang ketika lu berkumpul kan jadi yang tadi dibilang fluid banget dan akhirnya lu banyak terbantu sama centeng utamanya nih. Bus utama. Nah, bus utamanya. Boleh gak diceritain? Pertama yang gua paling penasaran nih. Boleh angkat tangan lu sedikit? Nah, di sini ada yang pakai sarung tangan dan ada yang tidak. Nah, mungkin banyak netizen yang kepo kayak gua bertanya juga nih, "Nih Bang Adam, kenapa sih kayak begini? Apa cuma gaya-gayaan doang atau ada fungsinya atau apa nih?" Nah, boleh gak diceritain Bang? Kenapa yang gua nggak tahu ya, kayaknya lu kanan tadi kiri aja kiri sih. kanan ganti-ganti gitu ya. Tapi pasti ada yang pakai sarung tangan. Oke. Why? Oke, nah dari penelusuran lu seperti ini, metode lu menentukan gua bakal kesini itu gimana sih biasanya? Karena entah kenapa Tuhan tidak mengizinkan iblis dengan gampang nyabut nyawa. Kalau enggak semua orang udah mati bergelepakan di jalanan gitu loh. Tapi kalau yang udah berhubungan dengan pikiran, hati, nggak ada satu orang pun yang kebal. Even Adam sekalipun. Cuma tergantung kita gimana mensiasatinya ya. Ya gue pernah misalnya lagi mandi dapat pikiran untuk yang negatif-negatif lah, termasuk membunuh, itu pernah. Terus bisa lagi bangun pagi, lu langsung emosi. Baru nafas pertama bangun pagi men, udah kayak emosi gue kenapa mendidih gitu loh. RPM-nya kayak tinggi terus kan. Jadi gue nggak bisa tidur tenang gitu kan. Entah karena parno tapi gue udah bodo amatin, tapi tetap aja kayak tidur tiba-tiba kayak ada yang bangunin atau apa. Kalau udah 3 hari begitu biasanya gue ada yang ini enggak, atau nggak gue nanya ke bro ini enggak, ada nih sisa basi-basian gitu. Disconnect ya.